Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Janti dengan NIM 222111031. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya dari semua materi yang telah saya pelajari di materi sosiologi hukum. Yang pertama yaitu pengertian dari sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Jadi, sosial hukum yaitu cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial. Sosiologi hukum membahas mengenai hubungan antar masyarakat dan juga hukum. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Manfaat dari mempelajari sosiologi hukum yaitu yang pertama, hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk membuka serta menambah cakrawala. Yang kedua, mampu menguasapkan permasalahan-permasalahan hukum. Yang ketiga, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu ada hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum Islam dan perubahan Islam. Perubahan Islam yaitu segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sisi sehingga termasuk nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Teori perubahan sosial ini yaitu ada beberapa dari teori Max Weber. Hukum merupakan refleksi dan solidaritas yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu ada teori Emil Durkheim. Yang ketiga teori Arnold M. Roth, yaitu teori perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Perubahan hukum dipengaruhi 3 faktor, yaitu adanya kumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak dan konflik antara kehidupan masyarakat, adanya gerakan sosial, dan hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Terdapat 3 unsur konsep perubahan sosial. Yang pertama, perubahan sistem sosial. Yang kedua, perubahan pola interaksi sosial. Yang ketiga, perubahan sistem nilai dan norma sosial. Yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mendengar langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari suatu lapangan. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan sosiologis, dan pendekatan antropologis, dan pendekatan psikologis. Yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini menelaah kaidah-kaidah norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana, kesusilaan, dengan cara studi kepustakaan library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Objek kajian normatif yaitu ada norma dasar, asas-asas, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Pemikiran hukum positivisme. Aliran hukum positif atau positivisme hukum adalah suatu aliran yang terdapat pada filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pendorongan di mana mengharuskan pemisahan antara hukum dan moral secara tegas, yang berarti antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya. Aliran ini juga mengagungkan hukum yang tertulis, karena meyakini bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Maka dari itu, apapun penilaian pada masyarakat wajib diatur dalam hukum tertulis. Terdapat 2 jenis dalam aturan hukum positif dan positivisme hukum, yaitu aliran hukum positif, aliran hukum murni, dan aliran hukum dan positivisme hukum dan positivisme hukum. Pemikiran hukum sociological jurisprudence. Sociological jurisprudence merupakan Sociological jurisprudence merupakan salah satu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Aliran sosiologi jurisprudence dengan tegas memisahkan
aturan hukum positif dengan hukum yang hidup. Sociological jurisprudence timbul sebagai proses dialektika antara aliran positivisme hukum sebagai tesis dengan mazhab sejarah sebagai antitesis, di mana positivisme hukum memandang tidak ada hukum selain perintah penguasa, sedangkan mazhab sejarah memandang bahwa hukum timbul dan berkembang bersama dengan masyarakat. Aliran positivisme hukum mengutamakan akal, sementara mazhab sejarah lebih mementingkan pengalaman. Dalam hal ini, aliran sociological jurisprudence menganggap akal dan pengalaman sama-sama penting. Ibnu Khaldun. Dalam konteks sosiologi, Ibnu Khaldun membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu masyarakat primitif, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah, dan hidup secara liar. Yang kedua, masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana, mata pencarian mereka dan dari pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masyarakat kota. Masyarakat ini menurutnya sebagai masyarakat berperadaban, di mana mereka mata pencarian mereka dari perdagangan dan perindustrian. Yang selanjutnya yaitu pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Living law yaitu hukum. Setiap masyarakat mempunyai the living law yang sudah berkembang dan tumbuh semenjak masyarakat terbentuk. The living law tersebut lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara material dipraktekkan secara terus-menerus, dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral. The living law bersumber dari kebiasaan dan tradisi, agama, dan lain sebagainya. Utilitarianisme yaitu suatu aliran dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaat di sini sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Yang selanjutnya pemikiran hukum Emile Durkheim. Dia berpendapat bahwa fakta sosial mempunyai keberadaan yang independen, yang lebih besar dan lebih objektif daripada tindakan-tindakan individu yang berbentuk masyarakat, dan hanya dapat dijelaskan melalui fakta-fakta sosial lainnya daripada misalnya melalui adaptasi masyarakat terhadap iklim atau situasi ekologis tertentu. Yang selanjutnya yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur. Dalam karyanya yang terkenal yaitu Politics as a Vacation, Weber mendefinisikan bahwa negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan. Pemikiran H.L.A. Hart. Yang pertama yaitu hukum adalah sistem peraturan, dan yang kedua hukum sebagai kesatuan aturan primer dan sekunder, yaitu peraturan primer yang disebut oleh Hart sama dengan struktur sosial yang mengatur perilaku masyarakat, di mana peraturan primer ini merupakan keterkaitan tentang kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi pergaulan hidup. Dan yang kedua yaitu peraturan sekunder, yaitu cara di mana peraturan primer secara pasti ditegaskan. Peraturan sekunder ini berfungsi secara tegas dan pasti. Yang ketiga yaitu pemisahan hukum dan moralitas. Hart tidak menolak adanya hubungan hukum dan moralitas, namun Hart menegaskan bahwa hubungan hukum dan moralitas tidak bersifat mutlak, karena definisi hukum tidak perlu mengacu pada moralitas. Yang selanjutnya yaitu effectiveness of law. Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, atau operasi kegiatan program atau misi daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan
atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Law and social control. Social control atau pengendalian sosial yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat yang bertujuan untuk terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Social control ini berfungsi membentuk kaidah baru yang menggantikan kaidah lama dalam compulsion dalam diciptakannya situasi seseorang terpaksa taat atau mengubah sikap. Yang selanjutnya ada Socio-Legal Studies. Socio-Legal Studies atau studi hukum dan masyarakat merupakan bidang kajian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum dan ilmu sosial. Tujuan utama dari bidang ini yaitu untuk memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat yang telah berkembang pesat dan memiliki sejarah yang panjang. Yang selanjutnya ada hukum progresif. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang menekankan perubahan dan adaptasi hukum secara progresif, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai zaman. Hukum progresif bertujuan untuk mengubah cara penerapan hukum yang semula bersifat tekstual atau terkungkung pada teks undang-undang menjadi penerapan hukum yang dan yang selanjutnya yaitu legal pluralisme. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralis terdiri dari dua kata plural yaitu beragam dan isme yaitu paham yang berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Untuk itu kata ini termasuk kata yang ambigu bermakna lebih dari satu. Dan sedangkan untuk pluralisme hukum yaitu pluralisme hukum atau legal pluralisme yaitu dapat diartikan sebagai keberagaman hukum. Pluralisme hukum yaitu hadirnya lebih dari satu aliran hukum dalam sebuah lingkungan sosial. Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi terhadap masyarakat adat. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Agama adalah satu hal yang sejatinya tidak akan bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya pendekatan-pendekatan dalam studi agama tidak lain adalah untuk mempermudah masyarakat memahami agama dan dapat merasakan agama tersebut dalam dirinya. Pendekatan sosiologis sangat penting untuk memahami agama karena banyak sekali ajaran agama yang dikaitkan dengan masalah sosial. Dalam perkuliahan sosiologi hukum dapat dipahami bahwa hukum itu merupakan sebuah sistem peraturan dan juga sebagai bagian dari aturan tertulis dan bagian dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur masyarakat. Dalam mata kuliah ini, saya memahami bagaimana hukum dapat menjadi alat untuk menciptakan ketertiban sosial, mengatasi suatu konflik atau permasalahan. Selain itu juga dapat dipahami pula peran hukum dalam perubahan sosial dan bagaimana ia berinteraksi dengan norma-norma informal yang hidup di masyarakat. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.